Ketemu lagi dengan Miss Riana dalam pelajaran tematik. Kali ini kita sudah masuk ke pembelajaran 4 dengan muatan pertama adalah bahasa Indonesia. Oke, pertama di sini tentang menemukan informasi penting suatu teks dengan menjawab pertanyaan. Masih tentang teks eksplanasi dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Untuk ini kita akan lewat dulu ya. Selanjutnya kita langsung ke PPKN saja. Menghormati dan menghargai keberagaman kegiatan ekonomi. Kita sudah pernah bahas ini sebelumnya bahwa kegiatan ekonomi itu bermacam-macam dan kita harus menghargai dan menghormatinya. Mari kita buktikan ya. Nanti di tugas setelah ini. Ini kita lewat dulu berarti ya. Lanjut ke pendamping pembelajaran 5 IPS tentang peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran obat-obatan terlarang. Jadi sampai sekarang obat-obatan terlarang itu masih saja terus ada, walaupun sudah banyak yang ditangkap, sudah banyak tempat-tempat yang berhasil ditemukan oleh kepolisian dan tempat-tempatnya sudah tidak beroperasi lagi tentang tempat untuk memproduksi obat-obatan terlarang ini. Nah, pertama kita harus tahu sih obat-obatan terlarang ini apa saja. Jadi obat-obatan terlarang ini adalah obat-obatan yang memberikan dampak negatif. Di sini obat-obatan yang memberikan dampak negatif terhadap manusia ya. Nah, itulah kenapa di ASEAN pun semua negara yang merupakan anggota ASEAN melarang peredaran obat-obatan tersebut. Nah, di sini ada bacaan tentang Drug Free Asian 2015 tapi ini ya. Tapi ini cerita bacaan ini menceritakan tentang bagaimana ASEAN berperan untuk menciptakan kawasan yang bebas dari obat-obatan terlarang. Nah, tugas kalian adalah nomor 3 saja, tapi berkelompok. Apa yang harus kalian lakukan adalah kalian membaca bacaan tadi, lalu kalian diskusikan pertanyaan berikut ini. Apa bahayanya? Nah, kalau misalnya hasil jawabannya tidak ada di bacaan, tentunya Miss harap kalian bisa mencari dari internet, majalah, koran, dan lain sebagainya. Jadi nanti yang dikumpulkan, kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing, yang dikumpulkan adalah jawaban dari 5 pertanyaan ini. Kelompok pertama adalah Hansen, Fiora, dan Talita Naila. Kelompok 2 Kenzi Ahdan, Tara, dan Shelvin. Ingat, walaupun ini bekerja kelompok, tapi bukan berarti kalian harus berkumpul bersama ya. Kalian bisa melakukannya lewat mungkin video call dari WhatsApp ataupun menggunakan Google Meet. Kalian bisa buat sendiri ruang rapatnya. Jadi Miss harap tidak ada yang harus pergi ke rumah temannya untuk berkumpul dan mengerjakan tugas ini. Sekali lagi, ini namanya tugas kelompok. Kenapa Miss minta ini sebagai tugas kelompok? Karena Miss ingin kalian tetap berdiskusi. Karena khawatirnya karena kita belajarnya sendiri-sendiri secara daring, kita jadi jarang berdiskusi. Itulah kenapa Miss selalu mencoba menyisipkan tugas-tugas yang merupakan tugas kelompok. Ini kelompoknya ya. Sudah paham dengan tugasnya? Jika belum paham bisa langsung menghubungi Miss Riana. Selanjutnya adalah muatan SBDP. Masih tentang brosur dan ciri-ciri brosur. Jadi brosur ada yang ditempel di dinding atau dibagikan kepada orang lain di tempat umum. Sama dengan reklame dan poster, brosur juga berisi informasi untuk pembaca. Nah, ciri-ciri brosur adalah sebagai berikut. Biasanya ukurannya lebih kecil. Kalau poster biasanya A3, sedangkan brosur biasanya A5. Kalau brosur biasanya ditempel di dinding atau lebih banyak dibagikan biasanya. Brosur berisi informasi dan biasanya tulisannya dalam brosur lebih banyak. Tetapi tetap dilengkapi dengan gambar. Selalu ada gambar. Nah, ada juga jenis-jenisnya. Ada 3 macam bentuk brosur. Berdasarkan bentuknya ada brosur tanpa lipat atau disebut flyer. Ada juga brosur lipat 2. Jadi karena dibagi menjadi 2 memiliki 4 halaman. Nah, kemudian ada brosur lipat 3. Ya. Mungkin kalian sudah pernah melihat berbagai jenis brosur yang ada ya. Lalu cara membuat brosur ada tahapan. Yang pertama tentunya tentukan tema seperti biasa ya. Lalu mau memilih jenis brosur yang mana? Memilih judul yang menarik, mengatur tulisan, dan tentunya harus ada gambar. Ini ada contohnya di sini. Kunjungi stan Emir Cakrawala Islam dari Erlangga Group. Di nomor standnya ya, standnya nomor sekian. Jadi kalau kita mau mencari akan lebih mudah.
Lalu ada di sini yang menarik, ada diskon 25% dan ada gambarnya. Ada keterangan waktunya juga. Nah, menurut Miss Riana, brosur ini cukup baik. Oke, lalu kita berlatih. Apa persamaan dan perbedaan brosur dan poster? Persamaannya sama-sama memberikan informasi, sama-sama harus dibuat semenarik mungkin. Sedangkan perbedaannya dari segi ukurannya. Poster biasanya lebih besar dibandingkan brosur. Kita lihat brosur berikut. Apa judulnya? Lomba menggambar dan mewarnai luar angkasa. Ya. Oke, kita lewat. Lanjut sekarang ke muatan bahasa Indonesia lagi. Tentang kosakata baku dan kalimat efektif. Lagi-lagi tentang itu ya. Dari PUEPI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, kalimat efektif dituliskan menggunakan kosakata yang sesuai dan tidak bermakna ganda atau rancu. Kita akan lihat di sini. Nah, ada AREH Indonesia. Kita akan baca. Asian Renewable Energy Hub atau AREH adalah salah satu proyek pembangkit listrik tenaga angin dan matahari yang dapat mencapai 6 gigawatt yang dicetuskan oleh pemerintah Australia. Sebelumnya, AREH sudah diterapkan di wilayah Pilbara, Australia Barat. Pada tahun 2017, tepatnya 29 November, pemerintah Australia mengenalkan AREH di Indonesia. Media yang digunakan untuk mensalurkan AREH ke Indonesia adalah kabel elektrik bawah laut. Arus listrik akan diperoleh dari Australia, tetapi untuk energi matahari dan angin akan dikembangkan di Indonesia. Saat ini, pihak Australia dan Indonesia sedang melakukan pengajian lokal yang strategis untuk mengembangkan AREH di Indonesia. Di wilayah Indonesia sudah terdapat beberapa wilayah yang akan digunakan untuk uji coba. Wilayah tersebut haruslah memiliki laut yang luas serta sumber daya angin dan matahari yang cukup. Berdasarkan hasil kajian, AREH akan dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia pada tahun 2025. Dengan demikian, AREH akan mampu memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia dengan harga yang terjangkau. Diambil dari ini sumbernya ya, listrik.org. Jadi, di sini ada kata-kata yang dicetak tebal. Kita akan lihat apakah kata-kata tersebut baku atau tidak baku. Oke, pertama adalah project. Kosakata yang baku adalah proyek. Kemudian ada mensalurkan. Harusnya menyalurkan. Diperoleh, itu harusnya digabung, diperoleh. Energi itu harusnya menggunakan I bukan Y. Pengajian menjadi pengkajian. Lalu ada lagi juga di sini. Di wilayah, ini harus dipisah menjadi di spasi wilayah. Uji coba juga dipisah. Sumber daya dipisah. Dinikmati, disatukan. Ya, jadi nanti biasanya kisaran pertanyaan atau tugas untuk kalian ada bacaan, lalu kalian harus mencari kata-kata yang tidak baku dan menggantinya menjadi kata yang baku. Ya, oke, sekarang PPKN. Bangga menggunakan barang buatan dalam negeri tentunya ya, kita memang diminta untuk bangga. Contohnya ada di sini batik yang tidak hanya terkenal di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Oke, di sini ada gambar. Ada wayang, ada pengrajin sepatu, ada tarian daerah. Oh, bukan, kok tarian daerah. Ini wayang ya, wayang golek, ini wayang kulit dan ini adalah angklung. Ya. Ini ada barang-barang buatan dalam negeri. Luar biasa ya. Kita harus bangga karena kita memilikinya. Baiklah, selesai pembahasan dari Miss Riana. Setelah ini silakan kalian mengerjakan latihan soalnya di buku tulis dengan rapi tentunya dan diunggah ke kelas kalian. Nah, halaman berapa saja tugasnya? Perhatikan informasi setelah ini. Sampai jumpa!